Apa yang kalian lakukan? Bukankah ini menantu numpang keluargaan yang tak berguna? Kalau sudah ketahuan olehmu, aku akan terus terang. Kau sudah diusir oleh keluargaan. Anran, selama 5 tahun menjadi menantu numpang, aku menyingkirkan semua martabatku. Aku melayani keluargaan, mengurus segalanya, kerja banting tulang. Kau malah memperlakukanku seperti ini. Lihat diri kamu sendiri dulu, kodok miskin. Kamu merasa layak untuk Anran? Ini permata sebesar telur merpati yang kubeli untuk Anran. Sekalipun kamu kerja seumur hidup, kamu tetap tak akan mampu membelinya, kan? Laki-laki benalu, ambil barangmu dan enyah. Aku akan melawanmu. Sampah, pantaskah kau datang ke tempat ini? Oh, sampah. Kikuk tiap hari, kenapa putriku masih mau menikah dengan sampah seperti... Menurut lembaga riset, per Februari 2022, rata-rata pendapatan bulanan kaum muda di kota Tier 1 telah mencapai 7.000 yuan. Di kota Tier 2, rata-rata pendapatan bulanan per kapita mencapai 5.000 yuan, naik dibanding kuartal sebelumnya. Maaf, nomor yang Anda hubungi tidak terdaftar. Lin Feng, kamu sudah lama numpang makan minum di keluargaan, sekarang kamu terbaring tak berdaya. Bagi keluargaanku, juga sudah tak ada gunanya lagi. Mulai sekarang, urusan kita selesai. Kemas barangmu dan taruh di Hotel Yule. Bawa pergi. Direktur Zeng, ku dengar dulu dia adalah menantu yang masuk keluargaan, belakangan dia diusir oleh nonaan, kemungkinan dia tidak punya banyak uang. Dengan biaya medis setinggi itu, menurut Anda, dia bisa membayarnya? Direktur, tenang saja. Saya sudah memberitahu petugas keamanan sebelumnya. Menyuruh mereka menjaga semua pintu keluar rumah sakit. Kalau dia tidak bisa bayar, hari ini jangan harap bisa keluar dari gerbang rumah sakit. Aneh. Sebelumnya dia selalu koma. Kok pas hari ini nonaan menikah lagi dengan Tuan Muda Wang dia malah siuman? Apa tadi? Hari ini nonaan menikah lagi dengan Tuan Muda Wang dan dia benar-benar siuman. Apa? Mereka? Sebentar lagi menikah? Hei, Satpam! Hei, Bang! Aku tidak ngapa-ngapain. Mau kabur ya? Nggak mampu bayar biaya pengobatan? Ya, aku akan melunasinya. Kalau begitu, berikan tagihannya padaku. Tagihannya sepanjang ini, habis berapa uang? Andai tahu begini, mending tetap pingsan saja. Sudahlah. Boleh utang dulu? Kami ini grup Yule. Rumah sakit swasta kelas atas tidak menerima utang. Ternyata kamu memang miskin. Gak punya uang kok dirawat di sini, hah? Hanya untuk ICU 3 bulan ini saja, segini jumlahnya, 100.000 yuan. Sebanyak itu. That's dangerous. Jumlah sebesar 5 mao, 0,5 yuan saja, sudah disebut jumbo. Kamu, menantu numpang yang diusir keluargaan, mana sanggup bayar? Perkiraan, bahkan uang kecilannya saja, setara 3 tahun gajimu. Ya, aku cuma punya segini. Ternyata aku miskin. Sampai bikin mereka ketakutan begini. Hidupku benar-benar gagal. Kalian nggak tahu aku sedang rapat dengan jajaran Puncak Group? Bukankah ini menantu terhormat keluargaan yang sempat heboh 3 bulan? Gara-gara tidak mampu bayar biaya medis, hal begini pun harus aku tangani sendiri? Kalau tidak, kirim saja ke kantor polisi. Tak disangka, dia mengeluarkan 500 yuan. Sulit dipercaya. Bertahun-tahun aku tak lihat uang kertas 10.000 yuan ini ada 5 lembar. Bisa kenal konglomerat sekelas ini? Kinerja rumah sakit beberapa tahun aman. Promosiku, jadi wakil presiden grup tinggal menunggu waktu. Cepat! Keluarkan semua datanya. Aku mau melaporkannya ke pimpinan puncak. Tak disangka, dia mengeluarkan 500 yuan. Tarik semua informasinya. Saya harus melaporkannya ke manajemen puncak. Segawat itu, ketua dewan. Proyek pusat bisnis itu kembali direbut oleh grup Wang. Ini berarti saham grup Yule kita langsung anjlok ke titik beku. Iya, grup Wang sedang menggerogoti pasar kita selangkah demi selangkah. Jika kita masih gagal menarik kerjasama dengan grup manapun, kita harus mengumumkan kebangkrutan. Ketua Dewan, ada apa? Tidak lihat saya sedang rapat? Barusan, ada seseorang yang sadar di rumah sakit. Kenapa harus panik? Saya sedang mengurus hal penting. Sekarang cepat keluar. Tolong dengarkan saya dulu. Orang itu, saat membayar, dia dengan santai mengeluarkan 500 yuan dari sakunya. Apa? 500 yuan? Hah? Sebegitu royal? Di seluruh kota Longcheng. Bahkan bagi grup Yule kita, pun mustahil menghimpun dana sebesar itu dalam waktu singkat. Bulan ini Anda total membelanjakan 5 mao dan berhasil naik tingkat menjadi anggota Yule. Anggota Black Gold Supreme. Untuk keanggotaan Black Gold, hanya mereka yang asetnya mencapai di atas 100 yuan yang memenuhi syarat untuk mendaftar. Halo, memang agak mahal, tapi dengan kartu ini,
Anda bisa pergi ke hotel manapun di bawah grup, juga ke balai lelang. Di sana Anda akan mendapat perlakuan VIP tertinggi. Ya, benar. Benar. Kalau lain kali Anda sampai dipukul hingga pingsan, jangan lupa mampir lagi ya. Hahaha. Pantas biaya rawat inap murah. Ternyata ini jebakan biaya untuk membuat kartu. Saya ada urusan mendesak. Saya harus pergi dulu. Kebetulan saya punya Wan Yuan di sini. Sisanya akan saya cari. Wah, KPI sepanjang tahun sudah melampaui target. Pendapatan bulan ini, semuanya ditanggung oleh saya, Direktur Wang. Pergi. Ini rumah sakit jiwa kan? Begitu bangun di rumah sakit, ternyata seluruh mata uang di dunia terdevaluasi 1.000.000 kali lipat. Dengan tabungan Eitrawu saja, aku malah jadi konglomerat kelas atas. Tak menyangka, di kota ini, ternyata tersembunyi seorang raksasa finansial seperti itu. Kalau bisa membuatnya menjadi salah satu anggota dewan direksi grup kita, maka kita punya peluang bangkit dari keterpurukan. Benar juga, Ketua. Taipan misterius itu sudah keluar dari rumah sakit. Apa? Shenbing, sekarang, aku mengangkatmu sebagai CEO grup. Pastikan kau menemukan Taipan misterius ini untukku. Jangan sampai membuatnya curiga. Baik, saya ingat. Jangan sampai orang-orang dari grup Wang tahu keberadaannya. Berhenti. Ini hotel mewah bintang 5 di Beijing. Orang sembarangan dilarang masuk. Saya datang mencari seseorang. Yang bisa menginap di hotel kami pasti orang kaya atau berstatus tinggi. Dan semuanya harus punya keanggotaan Hotel Leu untuk bisa menginap. Bercermin dulu, tahu diri sedikit. Kartu anggota? Maksudmu yang ini, kartu Black Gold Supreme. Hanya mereka yang memiliki aset lebih dari 100 yuan yang berhak menjadi anggota kartu Black Gold Supreme. Orang miskin sepertimu juga punya kartu Black Gold Supreme. Pasti kartu ini kamu pungut kan? Setiap kartu Supreme milik grup kami terhubung dengan verifikasi nama asli. Ambil kartu temuan lalu mengira diri sendiri juga orang penting? Mimpi di siang bolong. Li Huan, periksa informasi kartu ini buatku, biar dia paham betul. Manager, sepertinya tidak ada informasi verifikasi. Kan sudah kubilang, kartu ini cuma kamu pungut. Ketua, baru saja kami mendapat kabar. Kartu Black Gold Supreme yang misterius itu sudah tercatat check-in di salah satu hotel. Bintang 5, milik grup kita. Bagus sekali. Beritahu manajer, pastikan dia tetap tinggal. Apapun caranya, pastikan orang kaya itu berpihak pada kita. Ini harapan terakhir kita. Ya, kamu berani sekali. Pakai kartu temuan buat menipu di Hotel Leu. Satpam, seret dia pergi. Beri dia pelajaran. Bawa. Baik. Kamu baik-baik saja? Kalian bajingan, berani-beraninya tidak hormat pada VIP. Berhenti. Manager, dia penipu. Dia bawa kartu temuan dan mau menyelinap masuk hotel. Hei, buka mata lebar-lebar. Dasar mata anjing. Bahkan ketua dewan grup kami pun menghormati dia. Berani sekali kamu. Berani-beraninya melempar dia keluar. Orang dengan kelakuan begitu mana mungkin orang penting. Manager, jangan sekali-kali percaya padanya. Manager, data asetnya sudah keluar. 8.000. How? Aku tahu 8,000 itu sedikit. Tapi tidak perlu meneriakkannya kan? Aku benar-benar ada urusan mendesak. Aku masuk dulu. Cepat bukakan jalan untuk Tuan Yan. Ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih telah datang menghadiri pesta pertunangan saya dengan Anran hari ini. Saya umumkan, mulai hari ini, grup Wang dan keluargaan resmi beraliansi melalui pernikahan. Saya percaya, setelah aliansi pernikahan ini, kita pasti bisa menciptakan pencapaian besar bersama. Saya bersulang untuk kalian semua. Aduh, Putri. Saya kini menikah lagi dengan Tuan Muda Wang. Keluargaan kita akhirnya benar-benar mengangkat nama keluarga. Anran, siapa yang membiarkan pecundang ini masuk? Hari ini hari besar. Jangan merusak suasana di sini. Bukankah ini pria yang hidup bergantung pada wanita? Hari ini kau datang untuk mengucapkan selamat padaku dan Anran. Atau kau tak punya uang dan mau mengemis makan? Begini. Kalau kamu mau berlutut memohon padaku, aku bisa pertimbangkan kamu jadi satpam. Aku akan memberimu gaji tahunan 3 sen. Gaji tahunan 3 sen. Ini terlalu menghina kan? Gaji tahunan 30 sen. Visi Tuan Muda Wang memang besar ya? Sekalipun aku mati kelaparan, aku tidak akan memohon padamu. Kalau begitu, itu bukan urusanku. Anran, kita bahkan belum bercerai. Kau sudah sebegitu buru-buru menikah lagi? Kita sudah bercerai. Saat dirawat di rumah sakit, kamu sudah menekan sidik jarimu.
Kalau bukan karena kamu menempel di rumahku tidak mau pergi, aku sudah lama menjalin pernikahan bisnis dengan keluarga Wang. Akhirnya kami berhasil menendangmu. Si pecundang ini keluar dan menyambut menantu emas kami. Keluargaan akan berjaya dalam waktu dekat. Lin Feng, di keluargaan kami, kamu sudah makan minum gratis selama FIFA tahun. Keluargaan sudah cukup berlaku baik padamu. Ini barang-barang yang kau bawa saat datang ke keluargaan. Bawa rongsokanmu itu, cepat enyah dari sini. Ternyata kalian sudah lama merencanakan semua ini, Anran. Selama 5 tahun, aku menjadi menantu yang masuk ke keluargamu. Apa kau sama sekali tak punya perasaan padaku? Perasaan juga menuntut kesepadanan status. Aku, putri sulung keluargaan yang terhormat, bagaimana mungkin menghabiskan hidup dengan seorang orang miskin? Aku, Anran, mengagumi pria sukses yang kaya dan berkarier. Bagaimanapun setidaknya aku sudah mendengar kata-kata jujurmu. Pergi saja. Mereka itu pasangan serasi pria berbakat. Wanita cantik, jodoh alamiah. Kau, si pecundang, jangan mempermalukan diri di sini. Iya, jangan pura-pura penuh perasaan. Cepat keluar. Halo, Tuan Lin ada di mana? Saya tidak mengenal Tuan Lin. Maaf, yang mana Tuan Lin? Bukankah dia Deng Jiewei, CEO Grup Yongle? Orang dari Grup Yongle, juga toko besar. Ya, aku Lin Duo. Tak menyangka aku bersembunyi sedalam itu. Ternyata Anda, Tuan Deng dari Grup Yongle, bisa melihatnya. Kenapa tidak tekan dulu? Perusahaan saya memang ingin membahas kerjasama lanjutan dengan perusahaan Anda. Saya rasa Anda keliru. Orang yang saya cari bernama Lin Feng. Anda berkanda? Dengan status dan posisi Anda, mana mungkin Anda kenal si pecundang yang sudah diusir dari rumah itu? Apa maksudmu? Kalian telah berbuat apa pada Tuan Lin Feng? Berani-beraninya mengusir Tuan Lin Feng. Di mana beliau sekarang? Tuan Lin. Saya Lin Feng. Ada keperluan apa mencari saya? Tuan Lin? Hello. Tuan Lin, halo. Sebenarnya dia itu orang seperti apa? CEO Grup Yule sampai melamarnya. Tuan Lin, saya tidak salah orang, memang Anda yang saya cari. Tuan Lin, Anda sudah menyelesaikan verifikasi aset di hotel kami. Sekarang, Anda sudah menjadi super VIP kami, kategori P. Apa? Hanya konglomerat. Dengan aset melampaui 100. Yang bisa menjadi VIP kategori P di Grup Yule. Manajer lobi yang barusan menyinggung Anda sudah saya pecat. Pak Deng, begini. Perusahaan kami dan saya rasa Anda kebanyakan mikir ya. Sudah menyinggung Tuan Lin Feng, masih ingin membicarakan kerjasama berikutnya? Baik, itu harus lihat dulu pendapat Tuan Lin Feng. Lin Feng, menantu baikku, tolong mohonkan pada Pak Deng demi ayah mertuamu. Tanpa peluang ini, keluargaan sulit bertahan di Longcheng. Kalian masih mau menghina aku dengan cara seperti ini? Memang aku miskin. Aku, Lin Feng, menikah masuk ke keluargamu. Selama bertahun-tahun, keluargaan tidak mengeluarkan 1 sen pun untukku. Bahkan uang ini pun semuanya aku hasilkan sendiri. Apakah di tangannya itu 500 yuan? 500 yuan. Kenapa dia sekaya itu? Seumur hidup, baru pertama kali aku melihat uang bernominal sebesar ini. Jangan-jangan aku berhasil membuatnya tersentuh? Tak menyangka aku bisa mendapatkan investasi sebesar ini. Selama bertahun-tahun. Kenapa aku tidak tahu menantuku ternyata punya latar belakang sekokoh ini? Jangan-jangan selama bertahun-tahun ini kamu cuma pura-pura? Sebenarnya, dia mau apa sih? Enren. Cepat bilang, pergi. Lin Feng, kumohon, selamatkan keluargaan kami. Enran, kalian semua harus mempermalukanku begini juga? Kalau begitu, karena ikatan kita sebagai suami istri sudah tamat, mulai sekarang, kututup. Oh, Nyonya Wat. Lin Feng terbangun di rumah sakit, dan ternyata, nilai mata uang seluruh dunia, anjlok sampai 1.000.000 kali lipat. Bahkan di bank pun aku tak bisa menarik tabunganku. Halo, inilah bank terbesar milik perusahaan. Sial. Aku tidak bawa uang sepeser pun. Ternyata uang makan sebulan malah kebuang. Seandainya tahu begini, tadi aku nggak akan sok-sokan. Lupa bawa uang. Apa? Nggak punya uang? Ngapain naik taksi? Penumpang model kamu begini sudah sering aku temui. Kalau hari ini kamu nggak bisa bayar ongkos, aku antarkan kamu ke kantor polisi. Bukan. Bang. Lihat, bukankah kita sudah sampai di bank? Gini aja. Aku masuk Ku beritahu kamu. Di dunia jalanan aku dikenal sebagai Longcheng Van de Biao. Kalau berani menipuku, akan kupatahkan kakimu. Ayo pergi. Aku akan pergi denganmu. Pergi. Saya mengambil uang. Cepat. Saldonya tidak mencukupi. Mengapa ATM ini begitu buruk? Kamu bahkan berani menipu uang makanku. Apakah kamu lelah hidup miring? Saya benar-benar memiliki uang di kartu saya. Pasti ada masalah dengan sistem. Saya akan pergi ke counter dan mencobanya. Beri Anda kesempatan lagi. Dan jika Anda tidak bisa mengeluarkannya, patahkan kaki Anda. Halo, bisnis apa yang Anda tangani, Pak? Ambil sepeser pun.
Berapa banyak yang harus diambil? Dalam kabut. Aku mau tarik Viva Ribo. Apa, 500? Yakin saldo kartu bankmu ada 500? Kenapa meremehkan orang sih? Aku memang agak miskin, tapi Viva 100 itu aku punya. Manajer, di sini ada orang yang mau tarik Viva 100. Tarik segitu doang masih harus lapor manajer? Pak, boleh bicara sebentar di samping? Saya mengerti keinginan Bapak untuk pamer di depan teman-teman, tapi kami ini bank. Mohon jangan mengganggu pekerjaan kami. Apa sih? Saya benar-benar mau tarik uang. 500, ini nomor direktur. Yang dari rumah sakit jiwa. Cepat ajak temanmu, periksa otaknya. Ke kuburan bakar koran, mau nipu hantu apa? 500 katanya, ongkos taksi saja kamu nggak sanggup bayar. Pak, saya beneran ada uang. Saya beneran bisa tarik 500. Saya mau lihat berapa simpananmu. 8.000. Rasanya jantung saya mau berhenti. Lihat tuh, sampai petugas loket kita ada yang pingsan saking kagetnya. Satpam, usir dia. Kenapa sih? Jangan sampai lepas. Jangan sampai lepas. Manajer, ini nasabah besar. Ternyata saldo tabungannya benar-benar atantibu. 8.000, 8.000, 8.000, 8.000. Ternyata yang duduk di mobilku tadi orang kaya kelas ribuan yuan. Aku tahu 87 itu nggak seberapa, tapi nggak usah teriak-teriak juga kan? Huachen, sialan, tak pernah menyangka seumur hidup bisa ketemu Taipan setinggi ini. Asal bisa mempertahankan nasabah besar ini sebentar lagi, aku pasti bisa naik jadi kepala cabang. Ini benar-benar berkah dari langit untukku. Aku harus menangkap kesempatan ini. Cepat tahan dia, jangan sampai dia pergi ke bank lain. Kalian pada ngapain sih? Saya cuma mau ambil uang saja. Maaf, barusan saya terlalu ceroboh. Nominal Viva 100 terlalu besar. Saya tidak punya wewenang untuk menyetujuinya. Saya harus minta persetujuan pada kepala cabang kami. Pak Kepala, Pak Kepala, Tuan Lei, karena dana yang ingin Anda tarik sangat besar, jumlahnya melampaui cadangan kas kami. Hehe, saya cuma ambil Viva 100 yuan saja, masa harus minta kiriman dari kantor pusat? Miskin amat bank kalian? Kalau kami sampai tak bisa mempertahankan nasabah besar seperti Anda, bank ini benar-benar bisa bangkrut. Saya juga bakal kena PHK dari grup. Kritik Anda benar. Memang bank kami ini tidak bekus. Mohon Tuan Lin, beri kami satu kesempatan lagi. Perhatian seluruh staf. Gunakan segala cara yang ada. Kerahkan semua sumber daya perbankan di kota ini. Tarik semua dana ke kantor pusat. Pokoknya harus penuhi kebutuhan Tuan Lin. Gerak cepat. Saya tak peduli kalian sekarang pegang 20 atau 50, pindahkan semuanya ke sini dengan cara paling cepat. Ini nasabah super VIP bank kita. Seumur hidup bisa melihat 5 buku seperti ini, saya mati pun tak menyesal. Uang sebanyak ini, nyetir keliling dunia pun aku tak bakal bisa ngumpulin segini. Orang-orang ini agak kebangetan ya. Ambil Viva 100 yuan saja diperlakukan seperti ambil Viva 100 juta. Lihat, saya tidak membohongi Anda kan? Terima kasih. Anda sudah mengikuti saya sejauh ini. Ini 50 yuan sebagai ongkos Anda. Sambil bercanda, ia langsung memberikan 50 yuan yang dianggap jumlah besar kepada orang lain. Memang pantas disebut konglomerat papan atas. Mulai sekarang saya jadi sopir Anda. Kamu mau jadi sopirku? Betul, Bos Lin. Saya berlutut minta maaf. Saya benar-benar buta tidak mengenali orang hebat. Mulai sekarang, mobil saya siap melayani Anda 24 jam. Raksasa finansial yang punya aset 8,000 yuan itu akhirnya muncul. Akhirnya muncul. Sebenarnya siapa dia? Aku sudah menyuruh orang menyelidikinya dengan saksama. Namanya Lin Feng. Terlahir miskin tanpa latar belakang apapun, bahkan uang kuliahnya pun hasil pinjaman. Meski memiliki aset sebesar itu, dia masih bisa tetap low profile dan menyembunyikan diri dengan aman. Biar dia terlihat, sementara kita tak terlihat. Dengan begitu kita fokus dan memecah lawan. Wah, jurus ala Sun Zi. Berpura-pura lugu. Lihai juga. Tampaknya pasti ada konsorsium besar di balik latar belakang Lin Feng. Ketua Dewan, ada kabar buruk. Tetap tenang dalam segala hal. Lin Feng baru saja menarik Viva 100 yuan dari bank kita. Apa? Dia menarik Viva 100 yuan? Kenapa baru sekarang kau beritahu aku? Itu kan dana liquid dari Tenu Bank di bawah grup kita. Sepertinya dia ingin diam-diam memindahkan dana dan menyatakan perang kepada grup uang kita. Orang ini sangat lihai dalam strategi, tak boleh diremehkan. Kalau sampai bekerja sama dengan grup Yule, itu akan menjadi ancaman bagi grup uang kita. Segera atur orang untuk membuntuti Lin Feng
Terus pantau gerak-geriknya. Tadi habis 50 yuan buat ongkos taksi. Sekarang tinggal 450 yuan. Entah bisa bertahan berapa lama lagi. Lin Fang, besok malam ada reuni SMA. Kamu harus datang ya. Aku tidak usah pergi deh. Kamu harus datang. Besok malam, Dewi SMA-mu, Suan Qing, juga akan datang. Wan Qing. Hei, teman lama. Lama tak berjumpa. Lama tak berjumpa. Hei teman-teman lama. Maaf ya, tempatnya agak terpencil. Aku datang terlambat. Ayo ke sini. Cepat duduk. Wah, Bos Lin. Sekarang menjabat di mana? Tidak bisa. Aku ini menantu numpang di keluargaan. Hidup bergantung pada istriku. Bukankah itu cuma hidup bergantung pada perempuan? Hei, jangan ngomong begitu. Dari kecil, perutnya gampang bermasalah. Memang ditakdirkan jadi pria yang hidup bergantung pada perempuan. Hahaha, aku yang mengajukan cerai kok. Omongnya manis. Tapi menurutku istrimu itu sebel karena kamu miskin, terus menendangmu keluar. Lin Fang, karena sekarang kamu juga nggak punya tempat tinggal, datang saja ke supermarketku, jadi penjaga toko. Biaya perawatan CCTV sebulannya saja 4 li. Wah, itu kan pas buat bayar gajimu. Cepat ucapkan terima kasih sama Raja Iga. Teman-teman sekelas kompak mengejek aku karena miskin. Bukankah kamu kesini buat kali koneksi? Hei, keterlaluan. Bagaimanapun kita, teman sekelas. Perlu sampai segitu. Sudah sekian tahun, Wan Qing tetap sebaik itu. Sudahlah, jangan terusin. Ada yang merasa iba, tuh. Waktu masih sekolah, Lin Feng dulu sempat nulis surat cinta buat Wan Qing. Oh iya, Lin Bei, belakangan kamu sibuk apa? Aku di grup Wang. Baru saja naik jadi manajer umum, Departemen Pemasaran. Grup Wang. Wah, kamu sampai jadi GM di sana. Soal gaji, paling tidak 1 yuan setahun kan? Ternyata mereka benar-benar menyindirku. Sebenarnya aku ingin bergaul dengan kalian sebagai orang biasa, tapi tak sengaja jadi ketahuan. Hahaha. Rendah hati dong. Hahaha. Ayo, ayo. Makan hari ini wajib aku yang traktir. Harus. Baik, ayo. Padahal sama-sama bermarga Lin. Kok kelasnya jauh banget, ya? Pak Lin, kedepannya masih harus banyak minta bantuan Anda ya. Lin Feng, gimana? Anda sudah merasakan pahitnya dihina kan? Dulu di SMA, di setiap ujian, kamu selalu lebih unggul dariku. Beasiswaku dirampas pun sudah cukup. Bahkan Dewi Kampus Wan Qing juga jelas lebih memihak padamu. Aku bukan cuma mau mempermalukanmu. Aku akan membuat Wan Qing jatuh cinta padaku tepat di depan matamu. Wan Qing, aku tahu belakangan ini kamu gelisah karena urusan donasi Xiao Fei. Kamu terus saja cemas. Sekarang, industri ini juga sedang lesu. Memang sulit menghimpun dana amal. Itu hal yang wajar. 5 mao sekali turun tangan langsung 5 mao. Pantas saja Bos Lin. Tuan Lin, tampan dan tajir pula kok aku nggak punya rezeki segitu ya? Bai Qing, uang sebanyak ini cukup untuk membangun sebuah sekolah dasar. Asal kamu mau bersamaku. Aku rela menyerahkan seluruh gaji tahunanku 1 yuan itu. Semuanya kuberikan. Lin Bei, kamu kebangetan. Lin Bei, kamu kebangetan. Kamu cuma nyumbang 5 mao. Kamu sebenarnya mau menghina siapa? Kalian mau menindas aku, Lin Feng, terserah. Tapi aku tidak akan membiarkan kalian menghina Wan Qing. Bukankah cuma menyumbang uang? Aku yang sumbang. Dia juga mau nyumbang? Emang dia bisa nyumbang apa? Aku sumbang 50. Ah, iya. Bagaimana dia tahu angkaku 50? Jumlah sebesar ini setidaknya bisa membangun 50 sekolah dasar. Iya, jangan-jangan aku lagi mimpi. Apa? Sebenarnya, dari mana Lin Feng dapat uang sebanyak itu? Jangan-jangan selama ini dia diam-diam anak konglomerat? Pantas aku dari kecil sampai sekarang selalu kalah darinya. Dia memang sudah menang sejak garis start. Ini 50 yuan loh. Pasti ini seluruh harta Lin Feng dari menjual rumahnya. Demi aku, dia sampai mengeluarkan semuanya. Pasti karena perceraian itu terlalu memukulnya. Sampai dia melakukan konsumsi balas dendam begini. Bang Lin, benar-benar tidak perlu sebanyak itu. 10 yuan saja. Ini saja sudah bisa membantu banyak siswa kurang mampu. Tangan Wan Qing masih selembut dan sehalus ini. Dia pasti merasa kasihan padaku, makanya dia cuma meminta 10 yuan. Wan Qing, aku sudah dewasa. Ini 40 yuan, ambil semuanya. Tapi paling banyak aku bisa menyumbang segini saja. Sisanya masih harus disimpan buat makan. Wah, 50 yuan ternyata masih ada sisa. Dia sudah mengeluarkan uang yang tak akan bisa kami hasilkan dalam puluhan tahun. Anak ini sebenarnya stajir apa sih? Melihat ekspresi mereka, apa mereka menganggap sumbanganku terlalu sedikit?
Mereka mau memerasku habis-habisan. Kalau sampai semua ratusan yuan yang ada di kantong ikut kudonasikan, uang makan pun tak akan tersisa. Lebih baik aku cabut dulu, masih ada urusan. Aku pergi dulu. Lin Feng, hei, teman sekelas lama, jangan pergi. Aku pergi dulu. Lin Feng, hei, teman sekelas lama, jangan pergi. Aku datang untuk menghadiri reuni teman sekelas. Bukan karena kalian kaya, melainkan karena persahabatan kita sebagai teman sekelas selama belasan tahun. Masa muda yang kita lalui bersama adalah yang paling berharga dalam hidupku. Itu semua tak bisa diukur dengan uang. Sepertinya, pada akhirnya, aku hanya perasa sendiri. Selamat tinggal. Lin Feng, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Beberapa hari ini aku sudah menghabiskan begitu banyak uang. Sekarang di kartu cuma tersisa sedikit di atas 7 raun yuan. Kalau tidak segera kembali kerja, mungkin benar-benar bakal makan tanah. Bukankah ini pecundang yang hidup numpang pada perempuan? Kamu datang buat apa? Aku datang untuk bekerja. Bekerja? Kamu sudah diusir oleh keluargaan. Masih punya muka untuk menempel di perusahaan? Terus apa? Ende, belum puas hidup numpang pada perempuan. Ya, kamu dipecat. Manajer, hidup ini penuh ketidakpastian. Sebagai manusia, kita harus menuntaskan apa yang kita mulai. Tolong beri saya beberapa hari lagi, biar saya menuntaskan proyek yang sedang saya kerjakan. Aku akan langsung mengundurkan diri. Proyeknya sudah diserahkan ke orang lain. Pergi ke bagian keuangan urus pembayaran gajimu. Lalu segera angkat kaki. Aku tidak mau melihatmu lagi. Apa? Cuma gaji 3 bulan? Apa-apaan ini? Mangkir 3 bulan masih bisa dapat sebanyak ini. Itu sudah kami kasih muka. Jangan kebablasan. Kau kira dirimu siapa? Tanpa naungan keluargaan, kau cuma miskin, bukan apa-apa. Ada wartawan datang ke perusahaan, sedang mencari seorang dermawan. Kemarin, Duta Amal Angel untuk penggalangan dana proyek Xinxing diangkat di perusahaan ini. Tak nyangka nyumbang Li Fasen langsung jadi berita secepat ini. Kau jadi menantu numpang bertahun-tahun, ujung-ujungnya tetap saja miskin. Sedangkan aku bisa santai menyumbang dalam jumlah besar, itulah bedanya. Ingat ya teman-teman. Rekan-rekan jurnalis yang terhormat, sayalah Duta Amal Angel yang kalian cari. Menyumbang jumlah besar Vivasen, hal begitu tak perlu dibahas. Sejak kecil, ibu selalu bilang aku harus jadi pilar bangsa. Tuan Bai, yang kami cari adalah seorang karyawan bernama Lin Feng. Apakah kalian memanggil saya? Lin Feng? Kalian pasti salah besar. Dia itu melarat, mana mungkin punya uang buat menyumbang ke proyek Xinxing? Tidak salah. Tuan Lin Feng menyumbang 50 yuan untuk proyek Xinxing. 50 yuan? Lin Feng, si menantu numpang sialan itu, mana mungkin punya 50 yuan? Hei, kalian ini kebangetan merendahkan orang. Aku memang miskin. Tapi 50 yuan itu, aku, Lin Feng, masih sanggup keluarkan. Tak disangka Lin Feng bisa menyumbang 50 yuan. Maaf, apakah Anda Tuan Lin? Iya, we're Gaishen. Mari kita persilakan maskot amal kami memberi penghormatan kepada dermawan besar. Tuan Lin Feng mempersembahkan panji kehormatan dan karangan bunga. Paman Lei Feng, terima kasih. Kami akan belajar dengan baik. Dada. Wan Xing juga keterlaluan. Aku ini cuma menyumbang 50 yuan, hal yang begini memalukan. Malah mengirim begitu banyak wartawan untuk meliput. Pasti Lin Mei yang mengatur ini untuk mempermalukan aku. Hah? Lin Feng benar-benar mengeluarkan 50 yuan untuk menyumbang ke proyek bintang. Sebenarnya, apa tujuannya? Anak ini hanyalah menantu yang diusir keluargaan. 50 yuan yang ada padanya mungkin cuma kompensasi atas kerugian mental yang diberikan padanya. Kedepannya dia bahkan tak bisa mengeluarkan sepeser pun kan. Apa-apaan ini? Tuan Li, Anda sekarang sudah menjadi duta citra amal Longcheng? Boleh tanya, apa tujuan Anda menyumbang dana besar untuk membangun SD? Bukannya cuma sumbang 50 yuan? Perlu ya kalian para wartawan mengerahkan begitu banyak orang untuk terus menguntit saya? Menyumbang sebanyak ini, malah merendah. Tidak mau kami beritakan apa yang harus kulakukan agar kalian mau melepaskan aku. Paling banter, ku tambah 100 yuan lagi. Jangan pukul. Eida. Tapi lebih dari itu aku benar-benar tidak punya. 100 yuan. Meski jumlahnya kecil, niat baik itu tak ternilai. Hal semacam ini mana bisa diukur dengan uang? Bagus sekali. Para penonton, Tuan Lin Feng memang dermawan besar. Mengeluarkan 100 yuan, bahkan tanpa berkedip, benar-benar menakutkan. Betul. Mungkin dia memang ingin meningkatkan ketenarannya, ingin sekali gebrak seluruh kawasan bisnis Longcheng. Ketua Dewan. Coba tebak. Pikirkan. Seorang pendatang baru yang sama sekali tidak dikenal, apa yang harus dia lakukan
Agar semua orang menaruh perhatian padanya, satu-satunya cara adalah beramal habis-habisan, tanpa hitung biaya. Langkah yang dia ambil ini, selama lebih dari 20 tahun saya berkarier, adalah manuver paling besar yang belum pernah saya lihat. Nah, dia menyumbang begitu banyak, tapi tetap merendah. Tak mau cari nama, inilah tingkat tertinggi seorang dermawan. Ekspresi mereka seolah ingin aku menyumbangkan semua uangku. Tapi ini uang yang baru saja ku ambil dari bank, tak bisa kuhabiskan semuanya. Lebih baik cepat cabut. Jangan begini kalian. Tuan Lin, silakan. Dia bisa-bisanya langsung mengeluarkan 150 yuan tunai. Sepertinya aliansi dengan grup Yongle sudah terbentuk, dan mereka memutuskan menyatakan perang pada kita. Sekali gertak untuk memberi peringatan pada yang lain. Mengeluarkan 150 yuan untuk pamer kekuatan finansial, supaya kita ciut nyali dan mundur. Kalau begitu, langkah kita selanjutnya apa? Meski asetnya sebesar itu, dia bergerak di terang. Sedangkan kita, di balik layar kita, punya cara sendiri. Saatnya tiba. Akan kubuat dia dan keluarga Su takkan pernah bisa bangkit lagi. Wan Qing mengundangku ke pesta koktail. Apa dia ingin membantuku keluar dari bayang-bayang perceraian? Ternyata Wan Qing sebegitu perhatian padaku. Bisa jadi waktu SMA, dia memang pernah menyukaiku. Kalau begitu, peluangku menyatakan cinta padanya bukankah jadi lebih besar? Pak, ini adalah pesta koktail privat VIP kelas atas. Yang bisa datang ke sini pasti orang kaya atau berkedudukan. Kalau mau numpang makan, tunggu pesta berakhir, nanti kami bungkuskan sisa makanan. Jangan bikin ribet di sini. Aku ini datang untuk kamu cepat pergi. Aku datang untuk kalau kamu masih tidak pergi. Kalau aku mulai maki-maki sebentar lagi, itu melanggar aturan. Sumpah ya, minggir. Emang gue peduli? Dasar goblok, perlu gue panggil Raja Keledai buat nyingkirin lo. Pergi nggak? Mau gue suruh Raja Keledai yang usir? Gue bilang, minggat, mulutmu kasar banget. Ya, lihat, aku punya undangan. Menurutku si miskin ini cuma mau makan minum gratis. Undangannya juga pasti hasil tipu-tipu. Hari ini kamu ketemu batunya. Gue, tunggu, ada aturan untuk jamuan koktail ini. Siapapun yang datang harus berdonasi. Jumlahnya bebas. Kalau tidak berdonasi, dilarang masuk. Apa? Harus donasi juga? Tapi di sakuku, cuma tersisa beberapa ratus saja. Idola, kurasa sepeser pun kamu nggak bakal bisa keluarin. Kenapa? Nggak punya uang? Kalau begitu jangan maksa. Cepat pergi. Jangan bikin malu di sini. Pergi! 10 yuan? Sebanyak ini? Mataku nggak salah lihat kan? Bertahun-tahun aku kerja di tempat kelas atas. Baru kali ini, aku lihat nominal sebesar ini. Aku sampai agak susah napas. Lihat reaksinya, pasti dia merasa donasiku terlalu sedikit. Tapi aku benar-benar sudah nggak punya uang. Mumpung sekarang, cepat selip masuk. Apa ini? Dunia orang kaya. Tenang. Jangan sampai mereka melihat aku norak belum pernah lihat dunia. Bagaimana panitia bisa membiarkan orang seperti itu nyelonong masuk? Kelas apa sih harus ikut jamuan yang sama dengan kita, sial banget? Pelayan, tolong ambilkan sebotol air mineral. Ada? Dengan tampang kere begini, gimana kamu bisa masuk hotel? Tahu kenapa kamu sampai keselek? Makanan orang kaya bukan buat kamu yang kere kayak gitu. Maaf, merepotkan. Sekilas saja tahu, pengemis macam ini datang buat numpang makan minum. Jangan pedulikan. Yang datang ke jamuan ini, semuanya tamu. Lebih baik, saya jalankan tugas saya dengan baik. Maaf pak, air mineral harus dibayar sendiri. Saya paham, saya paham. Beli sebotol air saja masih bertele-tele. 1 yuan itu nilainya sebesar ini, buka pabrik air pun cukup kan? Pak, Anda yakin mau pakai 1 yuan ini untuk beli air? Atau ini untuk tip? Aduh, di klub mewah biasanya memang harus kasih tipu, tapi di dompet saya cuma ada uang segini. Gimana dong? Bisa dihemat sedikit. Oh, Pak, Anda yakin mau pakai 1 yuan ini untuk beli air? Atau ini untuk tip? Di klub kelas atas biasanya memang kasih tip. Terima kasih, Pak. Dengan santai, mengeluarkan 2 yuan, benar-benar setenang angin sepoi. Perkataan Tong Wanji, ketua grup Yongheng dan orang terkaya di negeri ini, memang benar. Semakin kaya orang, semakin rendah hati. Maaf ya, semuanya. Maaf, maaf. Permisi. Pantatmu kenapa sih? Hei, dasar tidak berguna. Ngapain sih? Nampan buah saja tidak bisa kamu pegang dengan benar. Kalau berani menyinggung VIP seperti saya, kamu bisa tanggung jawab, ha? Kalau tidak mau kerja, cepat minggat. Kau mau memberontak ya? Sudah lama aku sabar sama kamu. Aku berhenti. Dan jangan panggil aku sampah!
Namaku Jin Lee. Aku sudah kaya. Daya tahan mental anak muda sekarang buruk sekali, ya. Aku kaya. Kenapa cuma pegang 2 yuan langsung jadi begini sih? Pak, kalau begitu Anda masih jadi beli air? Pak. Tak disangka, jadi pelayan sekarang pun persaingannya segila ini. Yang satu ini sudah gila, yang lain beramai-ramai mati-matian menawari saya air mineral. Hidup memang tidak mudah. Ini, lagi ngapain? Hah? Tidak ada kerjaan? Tidak mau kerja? Pergi. Dan kamu, toilet di sebelah sana perlu dibersihkan. Cepat pergi. Saya bukan petugas kebersihan. Saya datang untuk menghadiri jamuan ini. Teman sekelas lama, Lin Feng. Kamu siapa? John Evers, Dever Unit, Fiction. Lupa ya. Read on. Dulu waktu kamu ngejar Wancing, aku yang bantu menyampaikan surat cintamu. Oh, kamu toh si tukang pamer. Oh, ternyata kamu si tukang pamer. Wah, sekarang kamu hebat juga. Sudah jadi manajer. Palingan cuma pekerja kantoran saja. Oh ya, kamu baru masuk ke bagian kebersihan ya. Mungkin kamu belum terlalu paham aturannya. Dengan statusmu, kamu tidak boleh masuk ke sini. Tempat ini khusus untuk para VIP berkumpul. Tempat istirahatmu biasanya di sebelah toilet itu. Aku datang untuk menghadiri jamuan ini. Kamu begini keterlaluan. Di depan teman sekelas lamamu ini. Mau so apa sih? Bukannya biasanya kerjaanmu cuma bersihin toilet? Penghasilanmu juga cuma duit pas-pasan kan? Ah, sudahlah. Buat apa juga aku ngomong begini sama kamu? Cepat pergi. Bukan aku beneran gak ngerti kamu mau ngapain sih? Oke, kamu bikin aku kena masalah besar. Dia itu salah satu penggagas perhimpunan amal. Kamu tidak boleh menyinggungnya. Kalau menyinggung dia, nasibmu bakal runyam. Pak Deng, ini teman sekelas lama saya. Dia baru masuk bagian kebersihan belum lama ini, jadi dia belum terlalu paham tata tertibnya. Tenang saja, nanti akan saya suruh dia keluar, saya pastikan tidak akan merepotkan Anda. Saya kasih tahu kamu, hari ini cukup, jangan ada lain kali. Kalau terulang, saya pasti pecat kamu. Ayo pergi. Dasar bodoh. Kamu tahu tidak siapa dia? Bukankah dia petugas kebersihan yang diusir oleh keluargaan? Lihat, betapa merananya dia. Dengar ya, Tuan Lin itu VIP posisi P yang diundang langsung oleh Ketua Su. Kalau kamu sudah menyinggung Tuan Lin, kamu tak perlu kerja lagi. Tidak, Tuan Deng. Beri saya satu kesempatan lagi. Lain kali saya pasti hati-hati. Tuan Lin, demi surat cinta itu, saya mohon, tolonglah. Menurut saya, tidak perlu. Kalau Tuan Lin sudah memintakan keringanan untukmu, baiklah. Sekarang, saya resmi mengangkatmu jadi petugas kebersihan. Pergi bersihkan toilet. Kamu, terima kasih Tuan Meng. Minggat. Seit. Tuan Lin, maaf, kami kurang melayani Anda dengan baik. Sudah berkali-kali saya bilang, Anda pasti salah orang. Kenapa sih kamu terus mengikuti saya? Tuan Lin, cukup satu kata dari Anda. Saya bisa menghilang kapan saja di depan Anda. Saya cabut. Tuan Lin, cukup satu kata dari Anda. Saya bisa menghilang kapan saja di depan Anda. Bukan. Tuan Lin. Wah, ketahuan juga oleh Anda. Tenang. Saya langsung cabut. Saya pergi dulu. Semoga Anda senang ya. Tak kusangka, bukan cuma penguntit, otaknya juga agak bermasalah. Wan Chiu, tak kusangka kamu datang sepagi ini. Pesta koktail sebentar lagi mulai, tidak tahu apakah semua orang sudah lengkap? Baik. Yang mulia, Anran, ku dengar 4 keluarga besar yang dipimpin oleh grup Wang hampir menyamai PDB tahunan sebuah negara kecil di Asia Tenggara. Benar-benar kaya selevel negara. Pantas saja, mataku terasa tidak nyaman. Rupanya kemasukan kotoran. Bagaimana engkau bisa menyusup ke jamuan kelas atas begini? Lin Feng adalah tamu VIP grup Yule kami, wajar ia hadir di jamuan ini. Oh, pantas saja belakangan kau kelihatan kaya. Ternyata kau menempel pada keluarga Su. Memang nasibmu cuma jadi lelaki yang hidup mengandalkan perempuan. Hebat, sudah dapat sandaran berikutnya. Pantas saja belakangan kau punya uang. Ternyata menempel pada keluarga Su. Nona Su dan aku hanya berteman. Kau boleh mempermalukan aku, Lin Feng, tapi jangan menghina Wan Qing. Mana mungkin aku menghina Nona Su. Aku hanya ingin mengingatkannya agar berhati-hati bergaul, jangan sampai berteman dengan pencuri. Apa yang kau katakan? Jangan kira aku tidak tahu untuk apa kau datang ke sini. Hadirin sekalian, orang ini bisa seenaknya di sini karena menipu untuk makan minum gratis, karena dia mencuri uang dari kotak donasi. Tak disangka, gala amal kita disusupi seorang pencuri. Ya, lihat penampilannya yang kumal. Sekilas saja sudah terlihat bukan orang baik. Lin Feng, kau sudah berada di keluargaan kami selama bertahun-tahun.
Sepertinya keluargaan kami gagal mendidikmu. Kau benar-benar gagal. Lin Feng sama sekali tidak akan melakukan hal seperti itu. Apa kau punya bukti untuk tuduhan ini? Baik, kalau begitu akan kuberikan buktinya. Ini aku sedang berdonasi. Kalau begitu, katakan berapa banyak yang kau donasikan. Kalau kau bilang di depan begitu banyak orang bahwa engkau hanya berdonasi 10 yuan, pasti akan ditertawakan habis-habisan. Kau sama sekali tidak berdonasi. Jia Zhengjing, geledah dia. Benar saja, dia mencuri tenusen. Benar saja, dia mencuri tenusen. Benar-benar, kenal rupa tak kenal hati. Memang orang kebanyakan begitu. Sekarang, kau tertangkap basah dengan barang curian apa lagi yang mau kau katakan? Cuma 10 sen. Kalian menjebak aku. Setidaknya carilah alasan yang masuk akal. Kamu benar-benar nekat ya? 10 sen ini hampir setara gaji setahunmu kan? Kamu kenapa sih? Aku memang agak miskin. Tapi mana mungkin aku tidak punya 10 sen. Lin Feng, kamu kena jebakan. Selama nama baikmu kami buat busuk. Tak peduli sekuat apa latar belakangmu, kamu tak akan bisa bangkit lagi. Saat itu, yang menguasai Longcheng hanya grup Wang. Hasil penggalangan dana gala koktail amal sudah keluar. Ada seorang dermawan besar yang menyumbang dana besar untuk acara ini. Hari ini, dia dinobatkan sebagai bintang amal tahun ini. Sayang kan sudah menyumbang 1 yuan. Kalau tidak ada kejutan, gelar bintang amal pasti milikmu. Aku hanya ingin semua orang melihat bahwa hanya aku, Tuan Muda Wang, yang pantas jadi bintang amal dermawan. Sedangkan dia itu gelandangan yang mau numpang naik, juga pencuri hina. Perlu ditebak lagi? Bintang amal pasti milik Tuan Muda Wang. Bagaimanapun modal grup Wang sangat kuat. Tuan Muda Wang, selamat duluan ya. Nanti kalau kamu mewarisi usaha ayahmu dan jadi ketua grup, jangan lupakan aku. Pasti. Bintang amal malam ini adalah Lin Feng, Tuan Lin. Oh, Lin Feng? Siapa itu Lin Feng? Siapa Lin Feng? Menyumbang 10 yuan. Lihat, ada beberapa lembar 10 yuan. Kukira, dengan menyumbang 1 yuan, aku sudah pasti menang. Tak disangka, dia malah menyumbang 10 yuan. Tidak mungkin! Meski aku tak tahu dari mana Tuan Lin mendapat harta sebanyak itu, tapi dia tidak tersesat oleh uang, malah sepenuh hati mendorong kegiatan amal. Cuma sumbang 10 yuan, tidak perlu dipamerkan di atas panggung. Memalukan sekali. Saya tidak setuju. Siapa yang bisa membuktikan bahwa dia menyumbang 10 yuan? Hanya menyumbang 10 yuan saja, masih perlu bukti? Kalau tidak bisa dibuktikan, berarti itu penipuan donasi. Saya bisa membuktikan. Di ponsel saya ada tautan kerekaman CCTV di lokasi. Kalian bisa melihatnya. Di ponsel saya ada tautan kerekaman CCTV di lokasi. Kalian bisa melihatnya. Itu benar-benar dia. Selain itu, ini adalah daftar donasi semua VIP pada hari itu. Jumlah totalnya tidak berkurang sedikit pun. Sebagai bukti bahwa Tuan Lin tidak bersalah. Donasi Tino Yuan ini memang disumbangkan oleh Tuan Lin. Hanya karena sumbangan temu Yuan, kalian sampai bikin heboh begini, mereka pasti ingin mempermalukan aku di depan Wancing. Apa yang harus aku lakukan? Kalian benar-benar keterlaluan. Aku, Lin Feng, memang miskin, tapi jangan jadikan 10 yuan itu bahan untuk menghinaku. Kalau kalian merasa itu terlalu sedikit, ya sudah. Aku tambahkan sumbangan 100 yuan lagi, 100 yuan. Dia bisa dengan mudah mengeluarkan uang sebesar itu. Apa mungkin semua yang dikatakan ayahku itu benar? Apakah dia raksasa keuangan yang bersembunyi di Longcheng? Seumur hidupku, aku belum pernah melihat uang sebesar ini. Bagaimana mungkin 100 yuan? Miskin. Apa itu sebuah kesalahan? Apakah karena miskin aku pantas kalian fitnah? Miskin. Apakah itu berarti kalian boleh menghinaku? Anak orang kaya yang lahir dengan rasa superior. Siapa yang bukan karena sokongan orang tuanya? Hari ini, mereka yang lahir sebagai anak orang kaya dengan rasa superior. Siapa yang bukan karena sokongan orang tuanya? Hari ini, apa hak kalian untuk mendiskriminasi orang lain? Aku, Lin Feng, memang miskin. Tapi aku tidak mencuri dan tidak merampok, dan tidak menipu. Setiap sen yang aku hasilkan, didapat dengan jujur, dan hatiku bersih. Aduh, lihat ekspresi mereka. Sepertinya mereka masih merasa belum cukup. Kalau terus menunda, uang yang ada padaku bakal disumbang habis. 100 yuan ini, aku sumbangkan. Tidak usah. Begitu saja. Tidak jadi? Ayo pergi Wancing. Number 44.17.
Ya Tuhan, malaikatku. Pak Lin, Anda benar-benar malaikat. Pak Lin. Bang Swan. Sampah. Aku mau terbang. Hari ini kuanggap kau beruntung. Di lelang besok malam, royal kami pasti akan mendapatkannya. Dan aku pasti akan menginjakmu di bawah kakiku. Jangan marah, sayang. Pak Lee. Tunggu saja. Hari ini, biar mereka tamat, mereka datang. Wah, ini pertama kalinya seumur hidup aku datang ke lelang sekeren ini. Akhirnya aku bisa ikut wancing benar-benar buka mata. Para tamu yang terhormat, selamat datang di lokasi lelang kali ini. Sekarang, izinkan saya memperkenalkan lot pertama. Karya Anumerta, mendiang Tuan Tua Suyucing dari keluarga Su, berjudul Yun Yin Rumeng. Keterlaluan, mereka benar-benar kebangetan. Ini adalah karya terakhir kakekku, juga pusaka keluarga Su kami. Mereka tega melelangnya seperti barang dagangan. Ini benar-benar penghinaan terbesar bagi keluarga Su kami. Kenapa pusaka keluarga Su kalian bisa berada di balai lelang? 10 tahun lalu, keluarga Su masih mengembangkan properti, tapi dijebak oleh grup Wang. Untuk menutup kekosongan dana, kami terpaksa menggadaikan patung ini ke balai lelang. Baru belakangan kami sadar, semuanya adalah siasat grup Wang. Mata uang seluruh dunia ternyata terdevaluasi sejuta kali lipat. Dengan tabungan 8.000, aku malah jadi konglomerat kelas atas. Anggap saja aku ini dirimu. Di kamar hotel, dengarkan aku. Sekarang lelang dimulai. Harga pembuka 20. Tak heran, ini memang barang milik tuan kedua Su. Ini sudah harga selangit. Harga pembukaan 200.000 yuan. Sayang, di saya hanya ada beberapa ribu yuan. Maaf ya, Kak, aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Saya menawar 3 lu. Tuan Muda Wang menawar 3 lu. Ada yang lebih tinggi dari 3 lu? 30 sekali. 30 2 kali. 30 3 kali. 35. Ada yang lebih tinggi dari 35? Naikkan tawaran saya menjadi 80. Tuan Muda Wang sudah di 8P. 8P. Tuan Muda Wang menawar Atimunu. Harga setinggi ini hampir memecahkan rekor balai lelang. Bahkan karya pematung ternama Roden saja baru 600.000 yuan. Transaksi ini pasti akan tercatat dalam sejarah lelang seni. Tak heran, sebagai tuan muda grup Wang, kekuatan finansialnya memang luar biasa. 800.000 yuan. Memang tempat para kaya berkumpul. Menghamburkan uang sebanyak itu, membeli sebuah ukiran kayu di lelang. Apa yang dipikirkan orang ini? Menghabiskan sebanyak itu untuk sebuah ukiran kayu? Apa sih yang ada di kepalanya? Grup Wang sampai mengeluarkan 80 yuan untuk memenangkan lelang pusaka keluarga Anda, Tuan Su. Ini adalah penghinaan terbesar bagi grup Yongle. Iya. Jika kita gagal dalam penawaran, semuanya akan langsung terbongkar. Dana grup Yongle kami, para mitra bisnis akan kehilangan kepercayaan pada kami dan beramai-ramai menarik investasi. Grup Yongle akan menghadapi krisis bisnis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Benar-benar membunuh, sekaligus menghancurkan batin. Tidak menyangka grup Wang memakai cara sekeji ini, sungguh kejam. Kelihatannya kali ini kita pasti akan mendapatkannya. Membeli pusaka keluarga Su, berarti mencekik nadi hidup. Grup Yu, asal membuat para mitra bisnisnya kehilangan kepercayaan, lalu beralih ke bawah bendera keluarga Wang. Saat itu di peta bisnis Longcheng, hanya akan ada grup Wang. Udah, ketua dewan memang sangat cerdas, hahaha. Tuan Muda Wang menawar 80. Ada yang lebih tinggi dari 80? Naik ke 81. Naik ke 100. 100. Nona ini menaikkan tawaran ke 100. Ada yang lebih tinggi dari 100? Naikkan jadi 150 lu untukku. 150. 150. 150. Tuan Muda Wang menawar 154. 150. Ada yang lebih tinggi dari 150 lo? 125 juta ini saja sudah cukup untuk membeli satu rumah. Menghabiskan uang sebanyak itu untuk sebuah ukiran kayu. Apa sih yang ada di kepalanya? 15. Pertama, kenapa dia? Bagaimana mungkin? Ada yang menawar lebih tinggi dariku. Jangan buang waktu. Hajar habis. 150. Kedua. Sepertinya sudah tak ada kejutan lagi. Di saat paling gelap dalam hidupku, Wancing yang berkali-kali menemani di sisiku, membantu aku keluar dari keterpurukan. Kali ini, apapun yang terjadi, aku harus mencari cara untuk membantunya. Oh ya, aku masih punya kartu Black Gold Supreme ini. Sepertinya limitnya 1 juta. Wancing, ambil dan pakai sesukamu. 150, 200. Wah. 150, 250, 200.
Oh, 200 yuan sebuah ukiran kayu terjual dengan harga setinggi langit 200 yuan. Ini pasti akan mengguncang seluruh industri seni. Diperkirakan besok, harga saham sektor seni pasti melonjak 2 kali lipat. Tak kusangka aku melelang karya orang sampai 200 yuan. Ini momen paling gemilang sekaligus paling menggemparkan dalam karirku. Bagaimana mungkin keluarga Su punya 2 juta, 200 yuan sekali, 200 yuan 2 kali, 200 yuan 3 kali. Siapa namanya? 2 juta. Apa? Lin Feng ternyata membantu keluarga Su membayar 200 yuan harga setinggi langit untuk merebut ukiran kayu. Lin Feng, ternyata kamu masuk jebakan. Tak menyangka kamu sebodoh itu. Berikutnya, barang lelang kedua. Kacang kenari dari Gunung Long Yuan di Longcheng. Harga mulai FIFA 100. Saya menyuruh putra saya bersaing dengan Anda dalam lelang ukiran kayu, semata-mata untuk menguras kekuatan finansial Anda. Bidang tanah di Gunung Long Yun, itulah target kami yang sebenarnya. Anda membuang 200 yuan untuk ukiran kayu, sehingga sama sekali tak bisa bersaing dengan kami. Ketua, strategi pengalih perhatian Anda ini benar-benar jitu. Cerdas. Dipakai dengan sangat jitu. Saya menawar FIFA 100. Ya Tuhan, yang sanggup menawar FIFA 100, kemungkinan hanya grup uang saja kan? Lin Feng, kalau lahan ini dipakai untuk komersial, akan ada ribuan siswa yang terpaksa putus sekolah. Bagaimanapun juga, kita harus ikut berebutnya. Wan Qing, aku mau tanya, harga pembukaan lelang lahan ini, FIFA 100 yuan atau FIFA juta? 500 sekali. Ada yang menawar lebih tinggi? Lin Mo, kamu bercanda apa sih? Kenapa aku bisa menanyakan pertanyaan sebodoh itu? Tentu saja maksudnya FIFA 100 yuan alias FIFA juta. Itu FIFA 100 yuan? Apa? Cepat. 500, 2 kali. 50 sen. Mangkir kerja 3 bulan. Ternyata seluruh dunia sudah berubah. Tapi uangku tetap sama. Dalam sekejap mata, aku malah jadi kaya raya. Sepertinya hidupku benar-benar akan mulai lagi dari awal. 500. Tunggu dulu. Ternyata mata uang di seluruh dunia merosot sampai 1 juta kali lipat. Dengan tabungan 8 prawn saja, aku malah jadi konglomerat papan atas. Tunggu dulu. 2,600 free. Oke, 600 yuan, 600 yuan. 60.000. Apa sih asal-usul bocah ini? Dia berani mengeluarkan dana lebih besar daripada grup uang. Jangan-jangan Longcheng bakal melahirkan satu raksasa finansial lagi? Tenang saja, Wenje. Saya pasti akan memenangkan lahan ini. Saya tawar 700. 700. Wah, 2000, 2000, 200, 8. Tambahnya cuman 100 begini. Benar-benar tidak menarik. Naikkan harga langsung ke 6.000, 8.000. 623, 10. 630. Angka 6.000 belum pernah muncul sebelumnya memang sekelas grup uang. Hei, grup uang, kami sudah memeriksa asetmu. Kalau saya tidak salah, kamu sepertinya hanya punya 6.304. Grup uang kami bersekutu dengan keluarga-keluarga besar dan berhasil mengumpulkan dana total 6.31 a depan. Kalau mau menyalahkan, jangan salahkan orang lain, salahkan dirimu sendiri. Yang ngotot beli sepotong kayu rongsokan seharga 200. Hari ini kamu tak akan bisa mengalahkanku. Dengan apa kamu mau melawan aku? Kalau saya tidak salah, kamu sepertinya hanya punya 6.300 pot. Hari ini kamu tak akan bisa mengalahkanku. Dengan apa kamu mau melawanku? Hah? Sial. Bagaimana dia tahu? Bisa mendorong kami 4 keluarga besar sampai sejauh ini, harus diakui kamu memang punya kemampuan. Tak menyangka, grup uang ternyata sekeji ini, sampai menggunakan lelang ukiran kayu untuk menguras dana Lin Feng. Apalagi, grup uang sudah sepenuhnya menguasai pergerakan aset Lin Feng. Mustahil menang. Munum, apakah langit memang ingin memusnahkan grup Yongle saya? Aduh, ada yang lebih tinggi dari 6.318.4. Li Feng, apapun latar belakangmu, kau tetap pecundang yang hidup menumpang pada wanita. 637 Nature. Sekali, sebelumnya aku sudah merebut wanitamu, mengusirmu dari keluargaan. Kali ini pun, kamu tetap tak bisa mengalahkanku. 637 kali. Aku ingin kau tahu, selama itu di Longcheng, selama keluarga Wang kami menginginkannya, cepat atau lambat, itu akan menjadi milik keluarga Wang. Sayang, kamu hebat. Aku benar-benar tidak menikah dengan orang yang salah. 623, 8P4. Tunggu, tunggu, tunggu. Saya menawar 632 puntu-puntu. Tidak usah berterima kasih. Bagaimana mungkin?
Saya sudah meminta Direktur Utama Bank menelusuri asetnya dengan tuntas. Bagaimana mungkin masih ada kelebihan 10 yuan? Saya jelas sudah memeriksa aset Anda. Bagaimana mungkin ada tambahan 10 yuan? 6324 betul. Saldo di kartu bank saya memang hanya 63.4 yuan. Tapi saya masih punya uang simpanan pribadi 10 yuan. Ini uang yang dulu saya sisihkan saat belanja bahan makanan. Total, saya 5324 yuan. Langkah yang benar-benar mengejutkan, luar biasa. Tuan Lin benar-benar penyelamat grup Yongle kami. Akhirnya kami terselamatkan, berhasil. Kami akhirnya bisa bangkit kembali, Tuan Lin. Hidup. 6331 sekali. 63313 dua kali. 23234 tiga kali. Terjual. 324 304. Yeay! Selamat kepada Tuan Lin atas berhasil memperoleh lahan Gunung Longyuan. Oh, terima kasih. Terima kasih. Hidup memang penuh naik turun. Baru tahu jati diri saya. Dalam sekejap, semuanya sudah beres. Andai tahu dari awal, saya tak akan sebegitu impulsif. Sempat memberi beberapa peringatan, dan sekarang lihat, malah jadi miskin lagi. Hello, Tuan Lin. 5 tahun lalu, Anda menempatkan deposito berjangka dalam jumlah besar di bank di bawah grup kami. Pembekuannya kini sudah dicabut. Apakah Anda ingin menarik dana tersebut? Saudara Ju sengaja datang terlambat. Sepertinya makin berani. Sebatas grup Yole kecil seumpama biji wijen. Sekarang pun tak menaruh kami. 4 keluarga besar di mata. Tapi ku beri kau satu nasihat. Saat seseorang sedang paling berbangga diri, mudah berujung duka. Ketua Wong, Anda terlalu serius. Saya dan ayah hanya terlambat barusan karena macet. Kurang ajar. Jingge, di sini tidak ada tempat bagi junior seperti kamu untuk bicara. Kurang ajar. Di sini tidak ada tempat bagi junior seperti kamu untuk bicara. Kami tidak tahu untuk urusan apa kalian mengundang keluarga Su hari ini. Lahan di Gunung Longyuan sudah lama kami. 4 keluarga besar rencanakan. Kami hendak membangun resort termewah di kota, tapi kalian muncul di tengah jalan dan mengacaukan semuanya. Kalian merebut lahannya. Lahan itu bukan dimenangkan oleh keluarga Su kami, melainkan oleh pemuda bernama Lin Feng. Selain itu, dilelang siapa menawar tertinggi yang dapat. Bagaimana bisa disebut merebut? Jelas sekali grup Yule kalian main belakang mencari Lin Feng. Sebagai orang boneka, manuver pengalihan belaka. Su Ziqiang, kau dan aku sama-sama rubah tua. Rubah momen apa sih, Liao Zai? Alihkan lahan Gunung Longyuan kepada kami 4 keluarga besar seharga 500 yuan. Kami 4 keluarga besar akan menggempur semua bisnis keluarga Su kalian. Membuatnya tiba-tiba lenyap di depan mata kalian. Kalian sudah terlalu keterlaluan. Wan Jiang, kekuatan grup Yongle kita lemah, tak sanggup melawan mereka. Yang bijak adalah yang tahu membaca keadaan. Yang bijak adalah yang tahu membaca keadaan. Kalau tidak ingin dilindas sampai hancur oleh kami 4 keluarga, maka cepat tanda tangani saja. Setidaknya, sisakan jalan hidup bagi diri sendiri. Terlalu keterlaluan. Kalian yang mengaku 4 keluarga terhormat, ternyata memakai cara-cara hina untuk merebut paksa lahan. Apa kalian tidak takut jadi bahan tertawaan kalau ini tersebar? Lin Feng, Wan Qing, aku datang. Lahan Gunung Longyuan ini, aku yang menangkan di lelang. Jangan harap bisa mendapatkannya. Lin Feng, di lelang kau menghabiskan semua asetmu. Sekarang kau jadi bangkrut, tidak punya apa-apa. Sama sekali tak layak datang ke sini untuk berbicara dengan kami. Lin Feng, kau sampah yang sudah ditendang keluar oleh keluargaan kami. Berani-beraninya muncul di tempat seperti ini. Menurutku, kau datang untuk cari malu sendiri. Kalian para kapitalis yang cuma mementingkan keuntungan jangka pendek. Siapa di antara kalian pernah peduli pada hidup matinya orang miskin? Bagi kalian, sebidang tanah ini cuma lahan untuk buka toko, tapi kalau dibangun sekolah, akan ada lebih banyak anak yang bisa mendapat pendidikan. Merekalah harapan bangsa. Merekalah masa depan masyarakat. Bodoh. Anak-anak miskin itu sejak lahir sudah ditakdirkan kalah di garis start. Belajar pun takkan mengubah nasib mereka. Begitu resor selesai dibangun, suruh mereka datang jadi tenaga kerja, itu juga bisa menciptakan nilai. Kalian salah besar. Kalian salah. Manusia dilahirkan setara. Tak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, hina atau mulia. Jangan meremehkan pemuda yang miskin. Saat sekolah berdiri, potensi anak-anak ini pasti jauh melampaui kalian. Berapapun harga yang kalian tawarkan, tanah ini tidak akan saya jual. Saya akan menggunakan tanah ini untuk membangun sekolah.
Tak mau cara baik, maunya dipaksa. Baiklah, akan kupenuhi permintaanmu. Negosiasinya sudah beres. Para pelaku usaha besar semua setuju. Tidak akan bekerja sama dengan keluarga Su. Dalam 1 menit, seluruh rekanan akan menarik semua investasinya dari grup Yule. Hahaha. Lihat saja, semut takkan mampu menggeser gajah. Lin Feng, tadi aku sudah memberimu kesempatan. Sayang, kau tidak berguna. Terlalu keji. Sekarang beres. Grup Yule dan Lin Feng bakal jadi tidak punya uang sepeser pun. Ya, kau benar. Pak Lin, dari dulu sudah kubilang, sampah tetaplah sampah. Kau kaya mendadak dalam semalam. Lalu apa? Lihat sekarang. Bukankah kau tetap tak punya uang sepeser pun? Sesudah ini, kau harus turun ke jalan mengemis. Sudah kubilang, sampah tetaplah sampah. Kau kaya mendadak dalam semalam. Lalu apa? Lihat sekarang. Bukankah kau tetap tak punya uang sepeser pun? Selanjutnya, kamu sebaiknya turun ke jalan buat mengemis. Iya, Lin Feng, kamu benar-benar tidak punya hati. Keluargaan kami sudah membesarkanmu selama bertahun-tahun, tapi kamu malah membalas budi dengan kejahatan. Sekarang kena karmanya, kan? Li Feng, saudara Su, kalau kalian mau sekarang, aku masih akan datang. Kalau tidak, begitu 1 menit berlalu, kalian tidak akan punya kesempatan. Keluarga Su kami juga punya harga diri. Sekalipun kelaparan sampai mati, kami tidak akan memohon pada kalian. 1 menit sudah habis. Ketua, tidak beres. Ada apa? Semua mitra yang bekerja sama dengan 4 keluarga besar menarik investasinya. Sekarang, semuanya beralih menanamkan modal ke grup Yule. Mana mungkin? Mereka bilang Lin Feng mengakuisisi semua perusahaan mereka dengan harga 3 kali lipat. Mustahil. Sebelumnya dilelang, kami sudah menyelidiki asetmu, uang, 6.000 yuanmu, sudah habis terpakai. Bagaimana mungkin kamu masih punya uang? Siapa bilang aku cuma punya 6.000 lebih yuan? Siapa bilang aku cuma punya 6.000 lebih yuan? Sebenarnya apa latar belakang Boka ini? Modal 6.000 yuan bagi kami. 4 keluarga besar sudah merupakan batas kemampuan. Dia malah masih bisa mengeluarkan dana lagi untuk bersaing dagang dengan kami. Benar-benar mengerikan. Lin Feng, kamu benar-benar penyelamat. Kamu menyelamatkan keluarga Su kami lagi. Paman, tidak seberapa. Aku hanya muak melihat para pedagang licik seperti mereka. Sebentar lagi, semua grup kalian akan bangkrut. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran kali ini dan sadar bahwa yang disebut jalan berbisnis harus berlandaskan kemanusiaan, kara-kara kotor hanya akan mencelakakan mereka. Diri mereka sendiri. Wan Qing, kita pergi. Ketua Chen sudah tiba. Lin Feng, ini adalah Ketua Chen. Beliau orang nomor 2 di grup Tianqi, sekaligus Ketua Kamar Dagang Longcheng. Siapapun yang bisa mendapatkan dukungannya, Anda akan memiliki hak bicara mutlak di Kamar Dagang Longcheng. Boka ingusan yang tak dikenal itu sampai membuat 4 keluarga besar begitu kocar-kacir. Benar-benar di luar dugaan saya, Ketua Chen. Bokah ini arogan dan sewenang-wenang. Dia merebut tanah di Gunung Longyuan. Mohon Anda membela kami 4 keluarga besar. Tuan Wang, tanah ini jelas dimenangkan Lin Feng lewat lelang berkat kemampuannya. Yang mau merampas, justru kalian. Menang lelang lalu apa? Seorang tak bernama ingin bikin onar tepat di bawah hidungku. Itu benar-benar mimpi. Di siang bolong, mengembangkan resor adalah proyek kerjasama yang saling menguntungkan bagi grup. Kami sama sekali tidak akan mengizinkan grup menyia-nyiakan sumber daya berharga seperti itu untuk proyek amal. Lin Feng, sekaya apapun kamu, rasanya takkan lewat 3.000 yuan. Seluruh dana 10 keluarga besar di negeri naga berada di bawah pengelolaan grup Tianqi milik saya. Oh, hampir 20.000 yuan. Kamu berani pamer keahlian di depan ahlinya, benar-benar cari mati. Berani pamer keahlian di depan ahlinya, itu benar-benar cari mati. Li Feng, tak bisa berkata apa-apa kan? Melongo ya? Uangmu yang segitu di mata Ketua Chen hanyalah sujung kuku. Hahaha, Ketua Chen itu, kalau beliau mau, bisa menghancurkanmu kapan saja dalam hitungan menit. Itulah nasib orang yang menentang kamar dagang kami. Ya, Lin Hao, kamu benar-benar tidak bisa membaca situasi. Untung saja, aku sudah bercerai denganmu. Kalau tidak, keluarga akan hancur karena ulahmu. Lin Feng, aku menyarankanmu untuk patuh dan menandatangani kontrak itu
Mungkin aku akan bermurah hati di luar aturan dan menyisakan 50 meter persegi tanah untukmu. Bagaimana kalau mendirikan sebuah sekolah dasar? 50 meter persegi. Apa yang bisa dibangun dengan luas segitu? Kalian keterlaluan. Kalau aku tidak setuju, aku akan mengerahkan 10 keluarga besar. Usir grup Yongle bersama kau dari Longcheng. Nantinya tak ada satupun perusahaan konstruksi yang berani bekerja sama denganmu. Proyek amal itu akan mangkrak. Ayah, lebih baik tanda tangan saja. Keluarga Su tidak boleh terus menyulitkanmu lagi. Maaf. No. Lebih baik tanda tangan saja. Keluarga Su tidak boleh terus menyulitkanmu lagi. Memang saudara Su paling tahu membaca situasi. Lin Feng, sekarang kau paham artinya selalu ada yang lebih hebat darimu kan? Sekaya apapun kau, tetap tak bisa menandingi grup Tianqi. Aku sudah bilang, aku tidak setuju. Rong Yao, kalau begitu, biarkan grup Yule dan Lin Feng lenyap dari Longcheng. Ketua Chen, tenang saja, akan segera kami urus. Li Feng, apa kau sedang memanggil bala bantuan? Hari ini, sekalipun orang paling berkuasa datang, tetap tak akan bisa menyelamatkanmu dan Su Qiang. Satpam, bawa mereka pergi. Tuan Zeng, masa grup Tianqi kalian juga sampai sebegitu tidak berintegritas? Tentu tidak. Grup Tianqi paling menjunjung reputasi. Mana mungkin memakai cara sekeji itu? Apa dia benar-benar sedang menelepon Ketua Sun? Tuan Sun adalah presiden grup Tianqi kami. Statusnya sangat terpandang. Anak bawang yang tak punya nama, mana mungkin bisa terhubung dengannya? Kau kira asal menelepon saja bisa menakut-nakuti aku? Sok gaya. Satpam, bawa dia pergi. Berani sekali. Siapa berani menyentuh Tuan Lin? Kau kira asal menelepon saja bisa menakut-nakuti aku? Hari ini, sekalipun orang paling berkuasa datang, kau tetap tak bisa menyelamatkan kakakmu, Su Mingqiang. Satpam, bawa dia pergi. Berani sekali. Siapa berani menyentuh Tuan Lin? Bos. Terima kasih. Bos, hari ini bocah bernama Lin Feng ini, berani sekali dia menganggap grup Tianqi kita sebelah mata. Kau datang tepat waktu. Hari ini, di depanmu, aku akan benar-benar kasih dia pelajaran. Yang harus diberi pelajaran itu kau. Lin Feng adalah klien tingkat berlian di grup kami, dengan simpanan dalam jumlah sangat besar. Kekuatan finansialmu setara dengan para konglomerat dunia. Dia malah membungkuk pada Lin Feng, apa aku tidak salah lihat? Dia cuma punya uang beberapa ribu saja. Kemarin sudah dihabiskan semua. Bos, perlu sampai begini? Kurang ajar. Dulu, kalau bukan karena biaya pengelolaan dana dari Tuan Lin, mana mungkin grup Tianqi kami bisa seperti hari ini? Tuan Lin adalah dermawan besar bagi grup Tianqi kami. Beliau adalah dermawan besar bagi grup Tianqi kami. Bagaimana kamu bisa punya uang sebanyak itu? Anran, uang ini, kukumpulkan sedikit demi sedikit dari kerja keras saat bekerja dulu. Aku menyimpannya di bank di bawah grup Tianqi. 5 tahun kemudian, hari ini, tadinya, aku mau menariknya untuk bayar uang muka rumah kita. Aku dan kamu itu satu hati. Kita bisa punya rumah, tapi tak menyangka, takdir berkata lain, uang itu akhirnya terpakai untuk hal lain. Berapa jumlahnya? Total dana yang disimpan Tuan Lin di grup kami, termasuk pokok dan bunga, berjumlah 200 etimilih ribu. 280 ribu? Itu jelas jauh melampaui kekayaan 10 keluarga besar di Longguan. Ini sudah level orang terkaya di dunia. Tuan Lin, jangka waktu deposito dana ini sudah jatuh tempo. Selanjutnya, saya akan mengembalikannya kepada Anda, untuk Anda kelola sendiri. Wan Jing, aku ingin menggunakan uang ini bersamamu untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Aku tidak akan seperti para pedagang kulas itu, yang hanya tahu mengeksploitasi dan memeras. Kita pergi. Direktur Lin, urusan lahan akhirnya beres sudah selesai. Begitu sekolah selesai dibangun, anak-anak itu bisa bersekolah. Bilang ke Wan Jing, baik, biarkan dia ke luar negeri meninjau model pendidikan terbaru. Aku bertanggung jawab untuk pembangunan tahap awal, dan aku juga tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Anjing, kamu sudah sampai? Aku sudah di sini beberapa hari. Kamu sudah sampai? Kenapa tidak telepon aku? Feng, model pendidikan di sini benar-benar berbeda dengan yang di tempat kita. Wah, aku banyak sekali yang kupelajari. Kamu meninjau ke luar negeri, aku tenang, tapi yang paling aku pedulikan sekarang adalah, kamu makan dengan baik? Kamu tinggalnya nyaman tidak? Paris, kamu kangen aku tidak? Asal kamu mau menunggu aku 3 bulan. 3 bulan lagi, aku akan berjalan menghampirimu dengan gaun pengantin putih. Setuju, itu janji. Perumahan ini berada di lokasi terbaik di kota kita. Sudah lama selesai dibangun.
Selama ini tidak ada yang datang membeli. Orang biasa memang tidak mampu. Ini, kalau calon suamiku bisa membelikan satu untukku di sini, aku pasti akan sangat bahagia. Kalau begitu kamu harus cari yang setidaknya punya harta Tenoyuan, seorang lajang super tajir, Raja Berlian, untuk dijadikan suami. Ah, begitu banyak uang. Seumur hidupku pun tak akan bisa mengumpulkan sebanyak itu. Tapi ingat, walaupun kita ini sales, kita juga punya martabat. Jangan sampai melihat orang yang lumayan kaya, lalu jadi sangat merendahkan diri. Kalau aku dan Wancing akan menikah, bukankah kami harus membeli satu rumah untuk tempat tinggal setelah menikah? Hei, halo, halo, dua mbak-mbak, dua nona. Orang ini berpakaian seadanya, mukanya agak mesum, kelihatan bukan orang baik. Jangan-jangan dia mau? Kamu mau merampok uang atau merampas kehormatan? Saya bukan perampok. Saya hanya ingin bertanya-tanya soal villa ini. Dengan tampang miskin begini, pasti bukan mau beli villa. Pasti mau minta WeChat kami kan? Aku sudah jomblo 25 tahun. Ya sudah, aku ngalah aja. Silakan pindai. Hah? Kamu pura-pura apa sih? Bukannya kamu cuma mau WeChat kami? Pindai aja. Saya rasa kamu mungkin salah paham. Saya hanya merasa villa ini kelihatannya cukup bagus. Kalau kocok, saya ingin membeli satu unit. Puih, kamu tahu, ini proyek dikembangkan oleh perusahaan mana? Kamu tahu villa ini terletak di kawasan mana? Kamu tahu berapa harga satu unit villanya? Saya memang tidak tahu. Jadi, makanya saya tanya. Kalau begitu, biar aku jelaskan ke kamu. Aduh, kamu mau jelasin apa ke dia? Kamu bodoh? Apa gimana sih? Kelihatan banget dia nggak mampu beli. Dia lagi buang-buang waktumu, waktu itu uang, berarti dia juga buang-buang uangmu. Nggak sejauh itu kok. Aku lihat orangnya cukup jujur. Nona, saya memang ingin mengenal Anda. Puih, pinjaman onlinemu sudah lunas belum? Di rumah masih ada mie instan nggak? Uang sewa bulan depan sudah ngumpul belum? Kalau belum, cepat ke proyek. Angkat batu bata sana. Mandormu lagi nyari kamu kemana-mana. Kak, meski dia nggak mampu beli, kita juga nggak perlu ngejek dia segitunya kan? Apa aku mengejek dia? Aku justru bantu dia lihat kenyataan. Lalu semangat memperbaiki diri. Kenapa sih kamu gini? Aku salah apa? Sudahlah, kalau kamu nggak mau jelasin, saya nggak jadi beli. Hei, jangan cari-cari alasan buat kabur. Kamu itu cuman pecundang miskin, setahun pun nggak bisa dapat sepeser uang. Aku benar-benar nggak paham, ngapain kamu keluyuran di jalan tiap hari? Memungut puntung rokok yang dibuang orang lain? Bukan. Kenapa kamu menyindirku begitu? Ulangi lagi dari mana kamu tahu, aku tidak mampu membelinya. Sudahlah, Kak Kian, kalau terus begini nanti ribut, biar saya yang memperkenalkannya kepada Anda. Apa yang mau kamu kenalkan padanya? Kak, menurutku kita perlu saling menghormati. Orang seperti dia, itu sampah masyarakat. Kami ini sales kelas atas. Beberapa tingkat di atas dia, perlu apa menghormati dia? Bukan. Cara bicara orang ini keterlaluan. Aku baru ngomong sedikit. Masih ada yang lebih tajam. Kalau kamu masih ngeyel, akan kuucapkan semuanya, kata demi kata. Bagaimana caranya kamu bisa menutup mulutmu yang sok elit itu? Berani-beraninya kamu bilang aku sok elit. Percaya nggak? Aku tampar kamu. Coba saja kalau berani. Percaya nggak? Akan kubuat kamu menanggung akibatnya. Ya, aku memang tak berani memukulmu. Sekali aku memukul, kamu pasti memeras aku sepeser pun, dan itu sudah bikin kamu bahagia seumur hidup. Kamu selalu bilang aku tak sanggup beli villa kalian. Kalau ternyata aku sanggup, bagaimana? Kalau kamu memang sanggup membelinya, aku akan berjalan dengan bertumpu pada kedua tangan. Baik, aku mau lihat bagaimana kamu berjalan dengan bertumpu pada kedua tangan. Kalau kamu ternyata tidak mampu membelinya, aku pasti datang. Kamu memang pintar membual. Jangan karena ingin ngeyel melawan aku sampai uang pensiun orang tuamu, paman kedua, dan paman ketiga ikut kamu pertaruhkan. Anak muda, tak perlu seperti itu. Aku yatim piatu. Ibaratnya, muncul dari batu di panti asuhan. Oh, jadi kamu dibesarkan di panti asuhan? Kasihan sekali. Berarti kamu makin tak mampu membeli villa kami. Kamu bilang aku tak mampu membelinya, justru aku akan membelinya. Saya tidak akan mengenalkan apapun kepada Anda. Nona ini, bisakah Anda tolong memperkenalkan sedikit? Baik, saya jelaskan sedikit untuk Anda. Kalau kamu memperkenalkan padanya, kalau dia tidak mampu beli bagaimana? Kalau tidak mampu beli, ya sudah. Lalu aku harus bagaimana? Kak, biarkan dia merasakan pesona rumah mewah kita. Bukankah tadi sudah kubilang, siapa tahu bisa memicu amarahnya. Kamu benar-benar bodoh. Kau sendiri yang mau buang-buang waktu? Tidak ada hubungannya denganku. Pak, rumah ini tak perlu banyak penjelasan. Saya langsung sebut harganya. Siap bikin kaget. Saat ini,
Harganya 3 yuan per unit. 3 yuan, agak sedikit mahal juga ya. Kaget sampai ngompol kan? Jangan pedulikan dia. Tunggu. Teroang. Kamu mau apa? Kalau mau macam-macam, jangan di sini. Jangan. 200 yuan. Ternyata 200 yuan. Tolong hitungkan untuk saya. Uang sebanyak ini bisa beli berapa unit rumah? Aku hitungkan untuk Anda. Biar aku yang hitung. 200 won. 96. Dia lagi. Anda bisa membeli 60-an unit, tapi sekarang di sini kami hanya punya 30-an unit, sisanya akan kami bangun bertahap. Menurutku, sikap pelayananmu barusan cukup baik. Bagaimana kalau begini? Aku hadiahkan 1 unit untukmu. Yang kamu bilang itu benar? Kamu benar-benar semudah itu menghadiahkan 1 villa? Sepele. Tentu saja, aku rela mengeluarkan 1 villa. 1 untuk ternak babi, 1 lagi untuk ternak domba. Sisanya semuanya kupakai untuk memelihara bebek. Ini villa dipakai memelihara hewan. Bukankah terlalu boros? Villa milikku. Aku yang menentukan. Sekaya itu dia. Hari ini kubuang muka. Pokoknya harus menaklukkannya. Kak, bukannya kamu bilang orang yang cuman kaya biasa jangan kita kejar? Ah, itu yang namanya kaya biasa. Ini super kaya. Kalau harus jadi perempuan murahan, ya biarin. Kau mau apa? Aku mau jadi pacarmu. Aku tidak perlu, tapi kalau kamu mau apa? Pelihara bebek untukku. Tuan Lin, ini faktur untuk 62 unit villa Anda. Mohon disimpan baik-baik, mengingat Anda termasuk di antara super VIP kami, pelanggan yang membeli dalam jumlah besar. Kami memberikan Anda 1 hak istimewa, yaitu Anda bisa ke rumah kaligrafer rekanan kami, Tuan Jiang Daxia, untuk mengambil 1 karya kaligrafi berharga. Bagus juga, nanti di pernikahan aku bisa menyatakan cinta pada Wancing lewat tulisan mungkin lebih seru. Dewa ganteng dewa, jadilah sugar daddy-ku. Aduh, uangku! Aku paling suka melukis makanan laut. Cumi-cumi, kura-kura, kepiting. Itu semua sudah pernah saya lukis. Kudengar hari ini, Anda akan membuat pengecualian dan melukis 1 hewan darat untuk saya. Yi Jianmei. Sha, hei, ini namanya sapi makan rumput. Hah? Sapi makan rumput sapinya mana? Sudah kenyang, lalu pergi. Terus, rumputnya? Rumputnya dimakan sapi. Lalu 2 titik hitam ini apa? Buka pola pikirmu. Coba pikir, sapinya sudah kenyang. Masih tersisa apa? Sungguh sebuah lukisan yang penuh filosofi. Maestro, ada telepon. Apa? Seorang konglomerat meminta lukisan saya? Saya ini seniman. Apakah saya peduli uang? Matikan saja. Nanti catat nomor teleponnya. Kalau dibanding melukis, tulisan maestro ini memang sangat bagus. Jiang Jinjiu. Hei. Apakah yang sedang menulis itu Master Jiang? Kamu mau apa? Aku datang untuk meminta tulisan dari Master. Kamu kenal Master Jiang? Kamu berani minta tulisan darinya? Ya, harus dong. Katanya Master Zhang berguru pada maestro studi klasik Tiongkok, Hulala. Ia menerapkan esensi budaya Hulala sampai tingkat yang sangat mumpuni. Kalau kamu sudah tahu siapa dia, masih berani minta tulisan. Kenapa nggak berani? Kamu tahu siapa Master Zhang itu? Dia itu maestro studi klasik Tiongkok. Lihat kamu, kelihatan banget cuma buruh kelas bawah. Kau juga pantas minta tulisan? Apa salahnya jadi pekerja, cari uang dengan kerja keras? Kaum pekerja itu paling mulia belum pernah dengar. Kenapa kamu merendahkan para pekerja? Master nggak akan menuliskan apapun untukmu. Hei, percaya nggak? Master bukan cuma akan menulis untukku, tapi juga tidak minta bayaran sepeser pun. Terus saja membual sebentar lagi. Master bakal mengusirmu. Mustahil. Nggak mungkin. Kalau Master sampai menuliskan untukmu, aku akan menelan kuasnya. Itu kamu yang bilang kan? Iya, aku yang bilang. Kalian berdua ribut apa sih? Master, orang ini mau minta tulisan dari Anda. Katanya Anda akan menulis untuknya tanpa minta bayaran sepeser pun. Orang ini, siapa dia sampai berani besar mulut begitu? Jangan-jangan putra orang terkaya di kota. Tuan,
Apakah Anda Tuan Muda Zhang yang diperkenalkan oleh orang terkaya di kota? Bukan. Saya bermarga Lin. Wah, aku sempat kaget. Kalau begitu, kenapa aku harus menulis untukmu gratis? Perlu kamu tahu, aku ini satu-satunya murid Master Hu yang namanya tersohor di dalam dan luar negeri. Karena aku punya ini. Ini apa? Faktur pembelian lebih dari 60 unit villa. Saya sudah menandatangani perjanjian dengan perusahaan properti rumah indah. Setiap pemilik yang membeli rumah mereka boleh meminta satu karya kaligrafi kepada saya. Bagaimana? Saya tidak bohong, kan? Memang saya yang buta, tak mengenal orang hebat. Yang saya bilang semuanya benar. Kalau begitu, sekarang bukankah kamu harus menelan pena ini? Kamu harus karena meremehkan orang lain, membayar harganya. Anak muda, jangan terlalu sombong. Jangan kira hanya bermodal faktur saya akan menuliskan kaligrafi untukmu. Fakturmu ini, menurutku palsu. Faktur saya ini memang asli. Saya tidak percaya ada orang yang bisa membeli lebih dari 60 villa sekaligus. Menurutku, fakturmu pasti palsu. Oke, ternyata palsu. Sudahlah, melihat kamu menghargai tulisan saya hadiahkan satu huruf untukmu. Tak disangka, tuan ini cukup baik hati. Yi Jianmei, kuhaturkan. Selesai. Loh, kok cuma satu titik? 60 villa yang kubeli ditukar cuma satu titik. Itu master sedang menitikimu. Cepat angkat kaki. Aku putuskan menyampaikannya lewat tulisan. Maka, pasti bisa kau dapatkan. Tuan, berapa harga tulisan Anda? Saya sanggup membelinya. Bisakah? Tulisan tuan dijual per gulungan. Ini dihitung per huruf. Berapa harga per huruf? Lalu, berapa per huruf? Berapa per huruf? Berapa per huruf? Bagi saya uang tak lebih dari kotoran. Sebutkan saja harganya. Berapa sen harga per huruf tulisan Anda? Anak muda ini cukup lugas, tapi memang suka membual. Harus kubuat dia mundur. 3 tahun lalu, angka segini sudah bisa bikin orang ketakutan setengah mati. 30 sen per huruf. Warnanya, perlu aku kasih petunjuk? 30 sen per huruf, tidak mahal. Tarif 3 sen per karakter ini terlalu murah. Lihat, tolong salin kata-kata sumpah pernikahan yang kutulis untuk Wancing. Anak muda, kau tidak keliru kan? Ini 30 sen per karakter ya? Dengan harga segitu, bisa dapat pemasukan setahun. Anda kan seorang maestro. Memang layaknya dapat harga segitu. Dia pasti penipu. Jangan menulis sia-sia. Kalau begitu, biar ku pasang uang muka dulu. Hei, ini beberapa ratus yuan. Maestro, bukankah Anda menganggap uang itu serupa kotoran? Boleh dong ku bau harumnya? Tuan, saya akan segera menyelesaikannya. Kalau begitu, supaya Anda tidak menganggur, salinlah kamus untuk saya. Kamus? Di sini kan tidak ada kamus. Ulurkan tangan. Tanan? Sepertinya kamu memang benar-benar membeli villa. Kamu ini sebenarnya siapa sih? Toko sehebat apa? Bos Lin, orang terkaya di dunia, dari kalangan biasa. Waduh, Tuan Muda Lin. Apakah Anda lagi butuh anak laki-laki? Kami beberapa ini siap jadi putra Anda. Kami akan menanggung pensiun Anda, mengurus sampai akhir hayat. Dalam 2 hari ini, aku bertemu seorang musisi kelas dunia di sini. Namanya Pavaro. Dia bilang bersedia memakai pengaruh internasionalnya untuk mempromosikan kita. Tapi katanya belakangan ini dia sedang tertimpa masalah. Dia bilang hanya kamu yang bisa menolongnya. Itu kabar baik juga. Lin Feng, akhirnya kamu datang. Keadaannya sangat genting sekarang. Hanya kamu yang bisa turun tangan. Ada apa? Balai Pemantauan Musik Dunia. Kita mau dicaplok orang-orang jahat, lalu diubah menjadi klub pribadi. Musik kita, mimpi, musik anak-anak, semuanya bergantung padamu. Paham? Dulu saat tidak punya uang, aku tak berani bermimpi. Sekarang waktunya menjaga mimpi anak-anak dan mimpi Wancing. Ini lokasi lelang World Music Hall. Tanpa undangan, Anda tidak boleh masuk. Bagaimana kamu tahu aku tidak punya undangan? Lihat, ini apa? Kamu kira aku bodoh? Undangan ini kamu buat sendiri kan? Sepertinya aku harus memaksa masuk. Coba saja. Bagaimana sekarang? Jangan panik. Bro, bisa nggak kasih kelonggaran? Tidak bisa. Tidak ada cara lain agar kami bisa masuk? Ini adalah kuil musik dunia. Selama kamu punya bakat musik,
Aku bisa memberi kamu satu kesempatan. Biar aku bisa bernyanyi. Kuda naga putih, hehe, derap kakinya ke arah barat, tududu. Membawa Tang Sanzang, diikuti 3 muridnya. Baik, nyanyimu lumayan, kamu boleh masuk. Aku juga bisa. Baiklah, memang aku tidak bisa. Kalau begitu, kamu tidak bisa masuk. Hei, Pak Deng, bisa kasih sedikit muka untuk ayah saya? On, tuan ketiga, silakan masuk. Aku sudah punya uang. Wah, kalian bilang orang itu akan kembali hari ini. Menurutku, dia mengandalkan sedikit duit busuk itu, suka banget ikut campur. Hari ini, dia pasti datang. Meski aku belum pernah bertemu dengannya, aku salut dengan keberaniannya. Hahaha. Kalau begitu, akan kubuat dia habis tak bersisa. Hadirin sekalian, hari ini kami mengadakan rapat khusus di sini, yakni membeli aula musik emas dunia. Biar orang-orang bisa minum kopi dan menikmati teh di sana. Sekalian bikin tempat BBQ. Haha, kenapa harus bernyanyi? Bernyanyi? Nyolong ilmu seni, ya kan? Bagaimana kamu bisa masuk, satpamnya? Tidak menghentikanmu? Saya datang untuk menyampaikan satu pokok pikiran kepada kalian. Dari masyarakat primitif sampai sekarang, peradaban terus berkembang, dan umat manusia terus maju. Peradaban melahirkan aksara, musik, dan beragam kebudayaan lainnya. Di antaranya, musik adalah bagian yang tak terpisahkan. Apa gunanya musik yang mendayu-dayu? Apa itu bisa dijadikan makanan? Baik. Musik saat tekadmu sedang surut, membangkitkan semangat juangmu, dan menerjang ke kehidupan baru. Omong kosong! Cepat keluar, jangan mempermalukan diri di sini. Yang duduk di sini semuanya para tokoh kelas dunia. Pemuda, berapi-api sepertimu, tidak cocok berada di sini. Anak muda, saya sarankan jangan. Bisa-bisa nyawamu melayang. Apakah muda itu berarti tidak boleh kaya? Karena aku, Lin Feng. Kau itu, orang yang menyumbang sekolah dasar, Lin Feng yang menukar 3 bidang tanah untukku menjadi lahan komersial. Kau seorang pengusaha. Tentu saja aku juga seorang pengusaha, tapi bagaimana kamu tahu proyekku tidak menguntungkan? Proyekku bukan hanya menguntungkan, tapi yang paling booming. Aku membangun banyak sekolah karena aku akan menginvestasikan sumber daya yang sangat besar. Aku ingin menggunakan orang-orang paling unggul untuk mendidik bakat, dan bakat yang kami didik ini semuanya akan mengabdi di berbagai lapisan masyarakat. Kalian bilang, investasi seperti ini, apakah menguntungkan atau tidak? Hari ini aku datang untuk memperlihatkan aula musik dunia ini. Lin Feng, aku akan memperlihatkan sesuatu padamu. Ini adalah sesuatu yang aku beli bersama semua pedagang. Ini adalah undian besar musik emas. Kau tahu berapa banyak yang kuhabiskan? Yakni genap 260.000. 260.000. Betapa besar kekayaan itu. Jangan-jangan ini mengumpulkan kekayaan seluruh dunia jadi satu? Memang dari seluruh dunia. Aku tahu, kau punya 260.000, tapi kamu sudah menginvestasikan semua uangmu ke sini. Kalau begitu kamu jadi tak punya sepeser pun. Dasar bodoh besar. Kamulah yang tolol. Jika sebagai orang Han, aku bisa meraih penghormatan dari para pecinta musik di seluruh dunia. Aku akan merasa amat terhormat, nilainya jauh melebihi 250.000. Dan bahkan lebih mendebarkan. Kamu benar-benar berani bilang begitu? Kamu punya 250.000? Apa maksudmu? Apakah kamu menyuruh asisten yang memegang kunci vilamu mencarikan kamar dagang untuk mengelola asetmu? Tapi 1 jam yang lalu, orang-orangku sudah menemukannya. Kami di kamar dagang keuangan ikan mas bersedia mengelola aset Tuan Lin. Hahaha, sejujurnya, kamar dagang keuangan paus yang kamu sebut itu sebenarnya uangmu. Takutnya sekarang sudah masuk ke rekeningku. Semua uangku kini di bawah kendalimu. Bisnis adalah perang saling menipu. Kenapa kamu melakukan ini? Menghancurkan aula musik ini. Apa untungnya bagimu? Kamu masih ingat 4 keluarga besar itu? Kamu tahu tidak? Kamu tahu tidak? Sebenarnya akulah bos di balik mereka. Apakah aku terlihat lucu? Aku sangat terhina. Aku ini raksasa bisnis, tapi kalah oleh udang kecil sepertimu.
Jadi semua yang kamu lakukan sekarang adalah melawan aku. Aku hanya ingin menantangmu. Mau tidak kamu mempertimbangkan untuk berlutut di hadapanku dan memohon seperti anjing? Barangkali akan kupertimbangkan untuk membiarkan aula musik emas itu tetap ada, memberikannya kepada mereka yang mencintai musik, orang-orang yang menjaga mimpi. Kuharap jangan kau hancurkan. Musik dan perayaannya musik adalah impian Wancing. Jangan pedulikan dia. Percaya tidak? Aku bisa membuat harta kalian semua lenyap tak bersisa. Omong kosong kan? Aku hanya perlu satu panggilan, maka kalian akan hancur lebur, sekeluarga bangkrut. Sudahlah, hentikan mimpi di siang bolong itu. Ayo mulai bertindak. Hahaha. Hello? Apa? Ketua, saham kita anjlok tajam, tren penurunannya sama sekali tak bisa dikendalikan. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Ungkapanmu sudah kusampaikan. Semuanya sudah kusampaikan. Sekarang media di seluruh dunia sedang cepat menyiarkannya ulang. Kau telah membuat orang-orang di seluruh dunia murka. Semua orang akan memboikotmu. Uangku sudah lenyap. Uangmu juga takkan bisa kau tarik kembali. Berhenti sekarang juga, aku tak peduli soal uangku. Tuan Lin. Halo, saya Xiao Chen, penanggung jawab di Bank Keuangan Internasional. Anda pernah mengajukan perlindungan keuangan? Karena itu, aset yang Anda titipkan kepada grup keuangan telah kami bekukan. Aset Anda tidak akan terdampak sama sekali. Ya ampun, Dalby, uangku. Tapi dia masih orang terkaya di dunia. Kembalikan uangku. Kembalikan pedangku. Hei berlutut, berlutut, berlutut. Uangku. Aku ingin berterima kasih padamu. Aku punya sebuah lagu yang ingin kupersembahkan untukmu. Selamat menempuh hidup baru untukmu dan Wancing. Terima kasih.